Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ukhuwah semua? Kembali lagi bersama kami dari Ukhuwatuna TV, menyapa kalian semua dengan membawakan sebuah kisah yang penuh haru, penuh pengorbanan, penuh kesabaran, dan syarat akan pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu kisah hijrahnya Abu Salamah beserta keluarganya. Kala itu Abu Salamah dan keluarganya sudah memeluk Islam, dan mereka berusaha untuk memenuhi seruan Rasulullah SAW untuk segera hijrah dari Mekah ke Madinah. Semuanya sudah dipersiapkan, mulai dari perbekalan hingga onta sebagai hewan tunggangan. Akan tetapi sayang, rencana mereka kandas di tengah jalan karena keluarga dari Ummu Salamah menghadang kepergian mereka. Rupanya kerabatnya Ummu Salamah yang kala itu masih dalam keadaan musyrik tidak rela kalau ada anggota keluarga mereka pergi ke Madinah. Keluarga Ummu Salamah ini pun merebut onta yang dikendarai oleh Abu Salamah dan berkata, "Kami enggak mengkhawatirkan jiwamu, tapi apa pendapatmu mengenai wanita ini?" Maksudnya Ummu Salamah. "Apa jaminannya jika kami biarkan dia berjalan ke negeri tersebut bersamamu? Perlu diketahui, perjalanan dari Mekah ke Madinah bukanlah perjalanan yang pendek. Itu adalah perjalanan yang panjang, melelahkan dan berisiko." Karena Abu Salamah tidak bisa memberikan jaminan apapun, akhirnya kerabat-kerabat Ummu Salamah pun merebut Ummu Salamah beserta putranya dari tangan Abu Salamah. Kejadian ini membuat keluarga besar Abu Salamah dari kalangan Bani Abdul Asad marah. Mereka tidak rela anggota mereka diperlakukan seperti itu. Bani Asad merasa diremehkan karena ada putra Abu Salamah yang direbut dari mereka dan pergi bersama ibunya. Perwakilan dari Bani Asad berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya anak dari Abu Salamah, "pergi bersama ibunya yang telah kalian rebut dari tangan keluarga kami." Kedua keluarga itu pun saling memperebutkan putra dari kedua pasangan suami istri tersebut. Perebutan itu dimenangkan keluarga Abu Salamah yang berhasil membawa Salamah, dan keluarga Ummu Salamah terpaksa melepaskannya, tapi tetap menahan Ummu Salamah bersama mereka. Walau dengan berat hati, Abu Salamah tetap berusaha tegar menghadapi kejadian itu demi mewujudkan perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Abu Salamah tetap pergi seorang diri ke Madinah tanpa anak dan istri di sisinya. Jadi keluarga Abu Salamah tercerai-berai. Abu Salamah seorang diri pergi ke Madinah. Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya dari Bani Mughirah, sedangkan anak mereka ditahan oleh Bani Asad, keluarga dari Abu Salamah. Ujian ini merupakan pukulan yang berat bagi Ummu Salamah. Selepas kepergian suaminya dan anaknya berada di tangan keluarga Abu Salamah, Ummu Salamah selalu pergi ke suatu tempat bernama Al-Atta. Di sana ia menangis dari pagi hingga sore. Begitu seterusnya setiap hari selama 1 tahun penuh. Hal ini akhirnya mengundang rasa iba dan rasa tak tega dari salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah. Ia pun berkata kepada sanak keluarganya yang lain dari Bani Mughirah, "Kenapa kalian tidak membebaskan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan putranya." Mereka akhirnya bersepakat dan berkata kepada Ummu Salamah, "Temuilah suamimu jika kamu mau." Mengetahui hal itu, tentu saja Ummu Salamah merasa senang, merasa gembira bukan kepalang. Kesedihannya berganti menjadi secercah harapan. Ia pun meminta putranya dikembalikan dari tangan keluarga Abu Salamah, dan Bani Abdul Asad memenuhi permintaan tersebut. Dengan langkah penuh harap, Ummu Salamah berangkat ke Madinah menempuh perjalanan sejauh 500 km. Ia kemudian sampai di Tanim. Di daerah itu ia berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Utsman bin Tolha. Setelah mengetahui kondisi Ummu Salamah, dengan baik hati Utsman mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Tatkala melihat Quba, dia pun berkata, "Di perkampungan inilah suamimu berada. Masuklah, semoga Allah memberkatimu." Utsman pun meninggalkan Ummu Salamah di sana dan berbalik menuju Mekah. Ada pelajaran agung yang bisa kita ambil dari kisah Abu Salamah dan keluarganya. Bagaimana ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, lalu kita dengan segedap daya dan upaya, dengan segala pengorbanan yang ada, kita berusaha memenuhi perintah tersebut. Walaupun begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, tapi kita tidak mundur karenanya, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.